Ribuan kilometer jauhnya, di jantung Skandinavia, seorang wanita muda Indonesia telah membangun karir yang gemilang. Ia bukan sekadar pekerja di luar negeri. Ia adalah suara. Suara yang berani mengkritik, menantang, bahkan menyindir parlemen tertinggi negeri ini. Namanya Salsa Erwina. Banyak dari kalian mungkin sudah mengenalnya. Kalian tahu keberaniannya di media sosial. Kalian tahu kata-kata kritisnya yang sering bikin panas telinga pejabat. Tapi sekarang ada yang berbeda. Bayangkan jika suara yang selama ini hanya terdengar dari jauh, dari balik layar laptop, dari postingan Instagram, dari episode podcast, kini kembali ke tanah air. Pulang. Bukan sekadar pulang kampung, bukan sekadar pulang sebagai turis, tapi pulang sebagai pejuang. Membawa segudang ide, segudang pengalaman global, dan segudang kemarahan atas apa yang ia lihat selama ini. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Apakah kepulangan Salsa Erwina adalah kepulangan seorang pahlawan yang membawa obor perubahan? Atau justru awal dari sebuah konfrontasi epik dengan tembok-tembok kekuasaan yang selama ini ia kritik? Bersiaplah, karena episode ini akan mengupas tuntas kepulangan yang bisa jadi akan mengguncangkan Indonesia. Siapa sebenarnya Salsa Erwina? Apakah ia sekadar influencer dadakan yang kebetulan viral? Atau sesuatu yang jauh lebih besar? Mari kita mundur sedikit. Salsa bukanlah orang biasa. Ia adalah lulusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, salah satu kampus paling prestisius di negeri ini. Bukan hanya lulus, ia lulus dengan predikat cum laude. Seorang mahasiswa berprestasi yang sejak awal sudah punya reputasi, cerdas, tajam, dan vokal. Selepas kuliah jalannya tidak linear. Ia terjun ke dunia profesional, bekerja di Danone, iPrice, Revoyu. Perusahaan-perusahaan besar, multinasional, tempat orang belajar tentang dunia nyata, manajemen, kompetisi, dan strategi global. Puncaknya ia berlabuh di Denmark, di perusahaan raksasa energi terbarukan, Vestas. Sebuah nama yang mungkin asing bagi sebagian kita. Tapi di dunia internasional, Vestas adalah pionir turbin angin, simbol masa depan energi bersih. Disitulah ia hidup. Di negeri dengan sistem pemerintahan efisien, birokrasi transparan, layanan publik yang bekerja. Tapi hatinya tetap tertambat ke Indonesia. Dan dari jauh ia mulai bersuara. Melalui podcast Jadi Dewasa 101, ia bicara tentang hal-hal yang sering kita anggap remeh, tapi vital, literasi finansial, partisipasi politik, soft skills. Podcast itu bukan sekadar obrolan, itu adalah gerakan kecil membangun kesadaran generasi muda. Tapi bukan itu yang membuat namanya viral. Yang membuatnya jadi sorotan adalah keberaniannya. Kritiknya terhadap parlemen, sindirannya yang keras, tantangannya yang frontal kepada pejabat publik. Banyak yang bilang, wah ini anak berani banget. Dan betul, itu bukan keluhan biasa. Itu adalah kritik dengan isi, dengan data, dengan logika, dengan visi. Dari jauh ia sudah berjuang. Sekarang bayangkan, apa yang akan ia lakukan dari dekat. Kini, obor itu ia genggam. Dan ia membawanya pulang. Apa yang ia bawa? Bukan hanya kritik kosong, tapi strategi konkret, lahir dari pengalaman global. Mari kita bedah ide-ide yang bisa jadi sumbangan paling berharga dari seorang Salsa Erwina. Pertama, revolusi tata kelola publik. Kritiknya pada parlemen bukan omong kosong. Ia ingin transparansi total. Ia ingin akuntabilitas nyata. Ia ingin kinerja pejabat publik bisa diukur jelas, tidak ditutupi jargon. Dari Denmark, ia melihat negara bisa bekerja efisien. Sistem bisa dibuat melayani rakyat, bukan melayani elit. Pertanyaannya,
Bisakah Indonesia meniru? Bisakah kita membersihkan sarang laba-laba birokrasi yang penuh kepentingan? 2. Mengaktifkan the sleeping giant. Indonesia punya mayoritas muda, tapi sering dianggap apatis. Melalui podcast dan konten edukatifnya, Salsa ingin membangkitkan raksasa tidur itu. Ia percaya, anak muda jangan cuma jadi objek politik, diberi kaos saat kampanye, ditinggal setelah pemilu. Anak muda harus jadi subjek perubahan, mampu mengontrol narasi, mampu mengintervensi kebijakan. Bayangkan, kalau 60% populasi muda benar-benar melek literasi politik, itu bukan lagi bonus demografi, itu bisa jadi tsunami perubahan. 3. Transisi energi dan keberlanjutan. Pengalaman di Vestas membuatnya punya perspektif unik. Indonesia dengan angin, matahari dan lautnya punya potensi energi terbarukan raksasa. Tapi kita masih terjebak pada batu bara dan minyak. Salsa melihat peluang, percepatan transisi energi, penggunaan manajemen proyek yang agile, dan kebijakan lingkungan yang tegas. Kalau Denmark bisa jadi negara kecil yang jadi pionir energi bersih, kenapa Indonesia yang begitu besar hanya jadi pasar? Inilah peta jalan Salsa Erwina, peta jalan seorang diaspora berkelas. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menerima peta jalan ini? Tapi kita harus realistis. Setiap obor perubahan pasti berhadapan dengan angin kencang. Setiap ide radikal pasti akan memicu resistensi. Setiap langkah pulang Salsa Erwina akan menghadapi badai. Apa saja dinding yang mungkin menghalangi? Pertama, dinding birokrasi dan status quo. Birokrasi Indonesia adalah labirin. Mereka yang nyaman dengan sistem lama tentu akan menolak perubahan. Salsa bisa saja dianggap ancaman, bukan inspirasi. 2. Skeptisisme publik. Tidak semua orang akan percaya. Ada yang bilang, cuma omong kosong. Ada di Denmark enak, coba hidup di sini. Terlalu idealis, nggak ngerti lapangan. Bagaimana ia meyakinkan publik bahwa visinya realistis, bukan sekedar ambisi pribadi? 3. Konfrontasi dengan pihak yang dikritik. Salsa sudah sering mengkritik. Kini ia berada di sarang singa. Apakah kritik itu akan membuatnya dijegal atau justru diredam perlahan dengan kompromi politik? 4. Tantangan adaptasi. Dari budaya kerja Denmark yang efisien ke budaya kerja Indonesia yang penuh basa-basi, senioritas, dan intrik. Bukan hal mudah. Semua ini akan jadi badai yang siap menghadangnya. Pertanyaannya, apakah obor yang ia bawa akan terus menyala atau padam terpa angin kencang kekuasaan? Salsa Erwina hanyalah satu contoh. Ia adalah cerminan dari potensi diaspora Indonesia. Mereka yang sukses di luar tapi tetap rindu tanah air. Kepulangannya bukan sekedar cerita pribadi. Ini adalah metafora. Metafora bahwa anak-anak bangsa bisa dan harus kembali memberi kontribusi. Apakah kepulangan Salsa akan jadi titik balik? Atau justru jadi pelajaran pahit betapa sulitnya mengubah sistem? Jawabannya ada di tangan kita. Keberanian Salsa hanyalah pemicu, benih. Yang akan menyiram, merawat dan menumbuhkan adalah kita semua. Generasi muda, rakyat biasa. Kita yang memilih apakah akan ikut bergerak atau hanya menjadi penonton. Kepulangan Salsa Erwina membawa lebih dari sekedar harapan. Ia membawa tantangan. Tantangan bagi negeri ini untuk berbenah. Tantangan bagi kita untuk memilih. Apakah kita mau jadi bagian dari perubahan atau hanya menonton dari pinggir lapangan? Bagaimana menurut kalian? Ide mana dari Salsa Erwina yang paling penting untuk segera diwujudkan? Dan tantangan apa yang paling berat ia hadapi nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten investigasi dan inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan.